Halo pecinta film, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang sangat-sangat menegangkan dan juga sangat absurd. Au. Lalu siapkan posisi nyaman kalian untuk menonton film ini. Ajak semua keluarga kalian, teman-teman kalian, mantan kalian, pacar kalian, musuh kalian, semuanya ajak nonton, semuanya kumpul di sini. Tonton film sampai habis karena film-film ini yang sangat-sangat menegangkan. Oke. Tapi sebelum, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment channel saya agar saya bisa menghidangkan film-film yang lainnya yang pastinya sangat menegangkan dan tentunya dengan asupan yang sangat mantap. Oke, nikmati posisi kalian, siapkan hidangan-hidangan makanan kalian. Cekicrot. Au. Berawal dari seorang pembisnis yang bernama Tony. Dia seorang yang lama sekali jomblo, guys. Dan saat ini Tony lagi telepon dengan temannya bernama Matt. Dan Matt mengajak Tony untuk nongkrong. Tapi Tony tidak mau karena dia butuh istirahat, guys. Habis nyangkul. Keesokan harinya Matt tanya kabar Tony gimana, apa sudah mendapatkan pacar baru. Tony menjawab belum, karena gadis yang dia kencani sering mengupil. Anjing cewek. Lalu Tony pergi keluar untuk olahraga pagi biar sehat. Karena capek, Tony pun istirahat bentar, guys. Saat duduk di depan kolam, tiba-tiba ada cewek yang melambaikan tangan ke arah Tony. Tony pun membalasnya. Tapi ternyata cewek itu bukan menyapa Tony, tapi ada pacarnya di belakang Tony. Hapus lu, Ton. Lalu scene menunjukkan rumah Tony seperti ada yang meneror. Lalu Tony perlahan mengecek seluruh ruangan dan termasuk kamar mandi. Saat dibuka, tiba-tiba ada sosok cewek di kaca, guys. Dan Tony pun kaget lalu terjatuh dan pingsan. Tapi itu adalah halusinasi Tony. Asu. Untung di rumah Tony ada Matt. Lalu Matt menyuruh Tony untuk melakukan liburan ke Rusia agar merefreshkan pikiran Tony agar tidak sering berhalusinasi, guys. Dan scene tiba-tiba berganti di mana Tony sudah layak seorang suami yang sangat sayang dengan istrinya. Dia memasakkan makanan untuk istrinya dan setelah itu Tony bergegas untuk berangkat kerja. Saat mau berangkat, tiba-tiba ada seorang yang bernama Mario datang ke rumah Tony. Nggak tahu ya guys, Mario ini tukang apa. Tiba-tiba ada aja orang ini muncul di video ini. Saat di dalam mobil, Tony mencari sesuatu yang tertinggal di rumahnya. Tony pun kembali ke rumahnya dan melihat istrinya lagi mantap-mantap bersama Mario. Mantap. Tapi semua itu hanyalah mimpi Tony. Yalah Tonon, asu. Lalu pagi harinya Tony bertemu Matt di taman dengan pacarnya. Mereka berbincang-bincang lama dan Matt menyuruh Tony untuk segera melakukan liburan ke Rusia agar bisa mendapatkan pasangan hidupnya. Tapi di sini Tony terlihat tertarik dengan pacar si Matt. Lalu scene berganti di mana Tony melakukan mantap-mantap dengan pacarnya si Matt. Di sebuah kamar yang sangat gelap, mereka sangat menikmati hal itu. Tapi semua itu hanyalah mimpi Tony. Kemudian Tony akhirnya menuruti saran dari Matt untuk melakukan liburan ke Rusia. Di sini Tony berbincang-bincang dengan supir taksi dengan pembahasan yang sangat absurd. Pembahasannya adalah di mana bahwasannya di Rusia masih terdapat penyihir. Tapi Tony tidak percaya akan hal itu dan supir taksi tetap mengingatkan Tony untuk berhati-hati jika berada di Rusia. Percaya nggak percaya guys ya.
Dan sampailah Tony di hotel untuk menginap. Dia sempat berbincang dengan resepsionis hotel itu. Dan kemudian Tony pun masuk ke kamar hotel. Di saat akan istirahat, Tony mendengar ada yang mengetuk pintu kamarnya. Akan tetapi saat dilihat tidak ada siapa-siapa. Lalu Tony membiarkan kejadian itu dan tetap untuk istirahat. Tetapi saat dia mengecilkan mata, kamar terasa sunyi. Lalu Tony membuka matanya. Tiba-tiba terlihat ada dua cewek yang ingin mengajaknya dia mata-mata. Tapi tiba-tiba wajah wanita itu berubah menjadi Ini semua itu hanya mimpi Tony semata. Makanya Ton, kalau tidur baca doa. Ancut lu Ton, untuk mencari pasangan sejatinya. Tapi di luar bar ada kakek-kakek tua yang berlagak aneh. Tapi Tony tidak peduli dengan sikap kakek itu dan tetap memberi uang kepada kakek itu. Lalu Tony pun masuk ke bar. Dia goyang odading untuk mendapatkan perhatian cewek Rusia. Akhirnya dari beberapa cewek yang dia rayu, ada cewek yang berbaju merah tertarik dengan Tony. Mereka pun berbincang-bincang dan lalu cewek itu nyosor aja tuh. Dan kemudian cewek itu izin ke toilet karena kebelet pup guys. Tidak lama kemudian kakek di depan bar tadi masuk ke dalam untuk mengingatkan Tony bahwa cewek itu adalah seorang penyihir. Kakek itu bilang ke Tony untuk tidak berciuman dan berhubungan lebih dengan wanita itu. Tapi Tony bersikeras bahwa penyihir itu sudah musnah 500 tahun silam. Karena keras kepalanya Tony saat Tony mencari cewek baju merah itu dengan menoleh sebentar, tiba-tiba kakek itu hilang entah kemana. Lalu scene berganti di mana Tony akhirnya ikut cewek itu ke rumahnya. Tony diajak ke kamar itu dan Tony disuruh untuk melepas semua pakaiannya. Tony pun sangat senang dan tidak sabar untuk melakukan mantap-mantap. Wasu. Tapi saat akan melakukan mantap-mantap, tiba-tiba cewek yang cantik itu berubah menjadi sosok wanita tua, seperti wajah penyihir di kartun-kartun. Tony pun lari sekencang-kencangnya dengan kondisi telanjang. Sampai akhirnya Tony menemukan pakaian saat pelariannya dari penyihir itu. Lalu Tony lari lagi sekencang-kencangnya dan tiba-tiba Tony terjatuh dan saat berdiri, dia berada sudah di samping jalan raya besar yang sangat sepi. Anjrot. Tidak lama kemudian Tony menghadang salah satu mobil dan ternyata mobil itu adalah taksi yang mengantarkan Tony ke hotel pertama kali. Tony pun ikut taksi itu dan bercerita ke sopir itu. Lalu sopir itu menyarankan agar Tony untuk ke penyihir yang lain untuk menghindari dari cewek penyihir tua itu tadi. Akhirnya Tony pun sampai ke rumah penyihir untuk meminta bantuan. Saat Tony melakukan ritual oleskan di badan Tony, lalu ikan itu dimasukkan ke lubang pantat Tony. Saat dilihat Tony, ternyata cewek yang akan membantu Tony itu adalah penyihir cewek sebelumnya. Tony pun lari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba Tony sampai ke hotel Tony menginap. Kalau kepepet lari antar provinsi pun Tony pun juga bisa ya. Lalu Tony berbincang dengan resepsionis hotel dia menginap. Tony menceritakan semua apa yang terjadi padanya dan resepsionis itu memberi jalan keluar untuk terhindar dari penyihir itu. Dan ternyata penyihir itu bernama Nina guys. Dan tujuan Nina mengejar Tony adalah mengincar sotong Tony untuk keabadian kecantikan Nina. Hancur. Kemudian Tony pun mencari batu merah yang sudah diberitahu oleh resepsionis tersebut. Dengan batu itu bisa membuat penyihir itu kalah karena batu itu mempunyai kekuatan yang sangat ekstra. Lalu scene berganti di mana Tony menemukan batu itu dan Tony berhasil mengalahkan anak buah dari penyihir Nina. Batu apaan tuh? Ake ya? Anjrit. Akan tetapi betapa stupidnya Tony melempar batu itu ke arah penyihir dan penyihir itu dengan mudah menghindari lemparan dari Tony. Lalu ternyata anak buah dari Nina tidak sepenuhnya pingsan. Saat Tony lengah, tiba-tiba Tony disetrum dengan alat kejut yang dibawa oleh anak buah Nina. Lalu scene berganti di mana Tony sudah dalam keadaan tangan dan kakinya terikat di meja dan kemudian menjadi itu hendak memotong sotong dari Tony. Aduh. Tapi dengan keberanian Tony, tiba-tiba Tony dapat memutus ikat tangan dan menarik penyihir ke arahnya dan di mana penyihir itu hendak memotong sotong Tony. Lalu gunting itu menancap tepat di dada penyihir itu dan penyihir itu pun tewas. Kok pas di situ ya? Oh. Tapi semuanya itu cuma mimpi Tony. Anjir kan? Masuk kan lu Ton?
Dan Tony mengira semuanya itu nyata, tapi Matt menyatakan bahwa Tony selama ini hanya di kamar dan tidak kemana-mana. Lalu Tony diperiksa oleh seorang suster yang dimana suster tersebut adalah seorang resepsionis di dalam mimpi Tony. Kemudian suster itu hanya tertawa akan perkataan Tony kepadanya. Lalu mantan suster itu pun memberitahu bahwa yang mengurus Tony untuk saat ini adalah dokternya bernama Gloria. Matt pun keluar dari kamar Tony dengan memegang Kemudian Tony pun terbangun dari rasa capek yang sudah mimpi yang sangat lama. Dan Tony pun meminta tolong ke Gloria untuk mengambilkan sebuah air. Tapi ternyata Gloria adalah penyihir di dalam mimpi Tony selama ini. Dan film pun berakhir. Wah, ending yang sangat ancrut, absurd, anjay. Film ini dirilis tahun 2020 ya guys. Kesimpulan dari film ini adalah kalian harus berdoa sebelum tidur, karena kalau tidak seperti Tony selalu berhalusinasi, pikirannya kemana-mana. Dengan berdoa sebelum tidur yang guys, kita bisa terjaga dari segala setan atau jin. Maka sebelum tidur wajib berdoa agar tidak seperti Tony. Jadi pada intinya film ini hanyalah semuanya mimpi, atau jangan-jangan aku juga lagi mimpi ya. Ya buat kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel saya agar bisa tahu film-film yang akan saya sajikan untuk kalian. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.